non. Iki yen mon kan. Ya, terima kasih. Mau dipencet lu. Ini kita masuk ke bab baru ya, tentang listrik statis. Bawa HP ya? Kuota ada habis? Habis Pak, tadi Kalau bawa HP, kuotanya ada, bisa buka menti.com. Oke, Kodenya itu atau boleh di scan. Bisa ya? Di scan QR kode. Bawakan apa? Udah bagus HP. Pembelajarannya sih. Mentok. Bisa? Bisa. Kalau bisa ceknya menti.com lalu masukkan kodenya 3805 5131. 3805. Iwan bisa? Bisa apa? Kapan lagi manggil namanya? Iya benar. Kapan lagi dong? Nah, udah ya. Ampun. Bun Pak, lupa. Kuotanya habis nambah. Catering ada Nunung kan itu tanya banyak. Mana nih? Dong, Dewi. Nanti istirahat. Ceritanya aku ada yang itu apa sih? Diferensiasi. Nanti ada video. Asik. Selanjutnya ini agendanya nanti secara garis besar. Pertama kita nanti ada pertanyaan-pertanyaan untuk mengetahui seberapa tahu kita tentang topik ini. Kemudian ada subtopik muatan listrik, gaya listrik, industri listrik, induksi listrik, penerapan, direct tribal listrik, dan proses. Kesepakatan belajarnya, semua peserta didik harus mengikuti pembelajaran dengan tertib, tidak mengganggu yang lain. Sepakat poin pertama? Sepakat. Yang kedua, terlibat pada aktivitas pembelajaran khususnya penyelidikan atau percobaan kelompok. Setuju ya? Setuju. Terakhir, penggunaan HP hanya untuk pembelajaran, bukan untuk joget-joget TikTok atau yang lainnya. Oke ya? Oke. Perempuan di pojok, oke? Oke. Selanjutnya, kan sering ya kita dengan listrik. Coba kira-kira dibahasakan listrik itu apa? Listrik bisa nggak? Bisa. Sesuatu yang menggetarkan. Menggetarkan, menyetrumkan. Saya Pak kalau dekat-dekat sama Alif suka ada setrum-setrumnya Pak. Setrumnya tuh gimana rasanya? Ya, itu tetap. Biasa. Nyontek. Kebanyakan. Oh enggak. Ini kau kirim dulu ya? Iya, kirim dulu. Tiang yang memiliki setrum, sesuatu yang mengandung setruman. Mengandung apa kan Bu? Berbahaya, menerangi. Apa namanya? Enggak sih, satu aja. Satu ya, nggak apa-apa. Energi. Observasinya Pak Alif. Yang paling udah semua belum? Udah Pak. Udah ya. Yang paling mencakup semuanya itu listrik adalah energi. Energi itu buat apa sih? Energi itu untuk kita melakukan sesuatu. Mungkin sudah dibahas di kelas 8. Nanti bentuknya ada banyak. Misalnya kita pengen gerakin baling-baling kipas, berarti energi listrik nanti diubah jadi energi gerak. Pengen mendinginkan ruangan, energi
listrik diubah jadi kalor dan seterusnya. Kita sekarang fokus pada listrik aja ya. Tapi nggak ada praktek nyetrum-nyetrumin kan. Selanjutnya kalau atom apa? Atom bukan makanan ya? Virus. Ya bukan salah. Langsung disclaimer lah ya. Bukan. Bukan virus kacang. Bukan kue atom juga. Ini deskripsi apa gimana? Pak. Terus aja. Terus malingnya aja. Aja Pak. Terus aja Pak, sayangnya enak duduk di sini. Yang paling kecil sedunia, unsur terkecil, bagian terkecil, tidak dapat dibagi lagi. Terkecil. Boleh juga Pak. Benda yang ada di langit. Atau untuk Pak ketika saya dekat-dekat di Buana pembahas atom. Bisa duduknya di situ terus. Ya, Atau sudah ya 9 respon 90. Selanjutnya kalau sebelumnya memang atom itu sesuatu yang nggak bisa dibagi lagi. Ternyata setelah perkembangan zaman, ternyata atom punya bagian-bagian. Tapi definisi tadi itu udah terlanjur beratusan tahun, jadi ya udah. Bagian atom ada apa aja? Bisa milih lebih dari satu? bisa. Proton, neutron, nukleus, elektron, boson. Kita lihat jawaban yang benarnya. Yang mana nukleus ya? Kalau nukleus itu wah keren ya, nol, nggak ada yang jawab salah. Nukleus itu inti sel, foton itu nanti salah satu energi yang dipancarkan dari Jadi atom dulunya memang bagian terkecil gitu Pak. dulunya bagian terkecil, tapi ternyata setelah diteliti punya bagian-bagian lagi. Terlanjur namanya dari dulu namanya aja, udah 20 tahun misalnya namanya aja, ternyata diganti jadi Rojali misalnya. Orang-orang yang terlanjur ya udahlah aja misalnya. Ya pengen tanya gini Pak. Iya. Atom kan bagian yang terkecil ya. Iya. Cinta nunggu itu siapa? Jadi ditugel-tugel asli ya cilik, emang cilik, cuman karena ngumpul akhirnya kampungnya gede. Jadi tugel-tugel asli. Gitu ya. Nah ini kalau ilustrasinya yang paling mutakhir itu atom, ilustrasinya seperti ini, seperti mekanika kuantum. Di tengah ada berapa warna itu? Dua, jadi ada dua jenis. Lalu di pinggir ada satu warna. Satu warna itu kayak asiran. Kalau yang seneng bola kayak Iwan itu kayak heatmax, persebaran mondar-mandirnya yang warna biru. Yang warna biru itu namanya elektron. Jadi elektron itu nggak mau anteng, kayak Sefudin lah. Kalau yang anteng, yang di tengah, kalau zaman itu kayak Adi sama Dewi. Tapi kalau dilihat lebih ini, jadi di paus yang tadi lagi gerak bolak-balik, nah gampangnya seperti ini. Jadi nanti elektron itu kayak punya lintasan-lintasan sendiri, ada lapisan-lapisannya. Lapisan-lapisannya namanya kulit atom. Mr. B. Lihat video dulu sebentar. Ini masih pernah lihat Mr. B? Oh, selalu. Dua berarti. Kan sekarang ada YouTube, Pak. Yang kalau Mr. Bean berarti 40 plus. Kejar paket itu namanya generator Van de Graaff. Jadi bisa menghasilkan muatan listrik atau ngirim elektron. Kan Bapak bawa bumbu supa Pak. Arahnya Rowan Atkinson, tapi karena kegawaan bintangnya Bin, itu Bin
Kalau dibantu, cuman tuh kenapa di sini nggak kalau suaranya itu beda dari suara konsep jadinya alatnya lagi pakai dulu. Balik asam. Kalau pertemuan tadi efeknya rambutnya berdiri, tapi lihat efek di ini. Untuk pakai badan kelihatan. Ya, tetap. Nyopotnya juga susah. Nah, ini salah satu contoh dari fenomena listrik statis. Ya, rasanya udah beda. Ternyata tetap masih nempel di bawahnya. Ini kalau yang pernah lihat, ibu tahu lagi. Jangan ekspor. Kejar pakai gua ya. Mau tak next lah. Bisa nanya di skip apa? Ini cobaan sederhana. Nanti kita coba ya. Oke. Jadi styrofoam digosok-gosok. Kenapa kalau dengan styrofoam lain itu kayak anti, kayak Nita anti banget ke siapa? Adrin. Gak mau gitu, tolak. Emang lihat kita. Aja begitu Pak. Kenapa bisa menarik? Nah ini beberapa contoh fenomena dari listrik statis. Bukan tenaga dalam ya? Bukan. Tenaga luar ini. Sudah. Mana isi? Ini di mobil Galaxy ada prakteknya kayak ini. Iya. Iya. Saya skip ya, biar kesempatan selanjutnya bisa maju. Yang sudah mempersiapkan Ibu Dewi tadi Pak, ngobrol sama saya. Pertanyaannya tadi, kenapa rambut perempuan yang megang generator pantograf berdiri? Kira-kira apa? Boleh dijawab. Karena belum sampoan misalnya, jawabnya. Sama baik. Karena bergetar. Ada listrik statis. Karena rambutnya kering.
kering. Habis dicatok. Perempuan pasti itu. Belum keramas. Ya, dianggap sudah ya, sudah menjawab semua. Kalau ini kenapa kertas apakah sama dengan tadi jawabannya? Kok bisa kertas nempel di Mr. Bean? Kalau Mr. Bean pegang alat tadi. Ada aliran. Ada lem nyangkut. Mencuci tangan habis makan asinan. Setrum. Ya kok Pak. Jawabnya salah. Siswa ya bener. Agak sudah sampel beneran. Udah lah. Agak sudah sampel beneran. Tujuan pembelajarannya ini diantaranya pertama menyebutkan jenis-jenis muatan listrik dengan lengkap dan benar. Terakhir mengkomunikasikan hasil percobaan tentang potensial listrik. Sebelumnya tadi saya terlewat maaf. Kalau ini ibarat kita lagi di dalam kelas, kalau ternyata terjadi apa-apa, yang duluan keluar kelas, yang paling cepat keluar kelas siapa? Perempuan. Di sini. Kan rebutan keluar kelas nih. Yang paling cepat siapa? Yang paling dekat pintu kan? Yang paling dekat pintu sana. Nah, kalau dari atom yang paling gampang keluar, yang warna apa? Dari ilustrasi ini. Biru, karena ada di paling tua. Biru itu punya nama elektron. Jadi nanti elektron ini bandel, dipancing sedikit keluar. Bocah maksudnya. Langsung keluar. Ya, kemudian mungkin kita pernah mengalami plastik atau plastik ini juga kadang-kadang membandel gitu nempel. Yang kalau ini kan cuma sedikit. Kalau kita pengen nempelin plastik undangan, kan dibuka segelnya, ternyata malah nempel di tangan kita. Ini kan bisa menghambat pekerjaan kita dalam mengemas undangan. Kira-kira dari kasus ini ada masalah apa yang perlu kita pecahkan? Dibikin pertanyaan. Bagaimana rumusan masalahnya? Dulu. Saya. Kamu itu. Jadi dari narasi ini coba dibikin apa yang menggelitik pertanyaan kita, dibuat jadi pertanyaan. Atau yang apa yang bikin kita penasaran, bisa kita cari tahu, coba bikin jadi redaksi pertanyaan. Bisa nggak? Buka segel undangan. Nempel kayak tadi seperti itu. Pengen lanjut cepet, ternyata masih nempel kan susah. Bagaimana cara agar plastik undangan tersebut tidak mudah menempel? Tuh. Ada lagi yang lain? Apa yang membuat segel plastik undangan menempel? Berapa lama segel? Bang, atau Rion bang. Kenapa terkadang bisa menempel pada tangan kita? Mengapa ketika membuka plastik undangan menempel ke bungkusnya? Jelaskan. Ya. Kita rangkum yang apakah ada faktor-faktor tertentu, suhu, kelembapan, kayaknya yang paling pintar IPA nih bikin pertanyaan ini. Jadi
agar pertanyaannya kita jawabnya dengan mudah, luas, gitu. Baiknya pertanyaan diawali dengan kata bagaimana, kata pertanyaannya. Jadi kayaknya ini udah mewakili semuanya ya. Bagaimana itu termasuk mengapa, termasuk berapa lama, termasuk faktornya apa saja, itu nanti harapannya terjawab di bagaimana. Selanjutnya kita berkelompok. Ada saya bikin berapa kelompok ya? 1, 2, 3. Saya nggak mau ngomong sama Rohani Pak. Ya, udah sampai ke Jadi boleh ya, saya cuma bikin satu. Bikin ini apa? Ini. Oh iya. Nah, ini lah. Tapi kita nutupin. Nanti sekarang sudah ditugaskan ya, sebelumnya suruh bawa, tiap kelompok harus bawa balon, tisu, atau kalau ada tisu handuk yang kering, handuk sendiri ya, handuk bapaknya nanti mau mandi hari. Terus sobekan-sobekan kertas kecil, lalu nanti Kamera super kita. secara detailnya ada di LKPD. Tutup Pak. Tutupan. Iya. Coba ya. Tutupan. Oke, ya. Please. Ternyata setelah dicoba, balon setelah digosok dengan rambut kering bisa nempel ke sobekan balon setelah digosok di rambut. Mungkin pernah ngalamin juga sebelumnya kepada garis. Nah sekarang kita coba pakai HP. Simulasinya bisa diklik di bit.ly eksperimen listrik statis 1. Boleh per kelompok misalnya cuma 1 HP juga nggak apa-apa. Tapi yang lainnya bukan berarti HP-nya dipakai buat main ya. Seprudin HP-nya jangan miring-miring. Iya, diambil Pak sama ibu. Bisa nggak? Muncul apa? Balon ya? Balon. Coba saya klik ya. Baju balon. Terus yang Ada balon. Ini apa? Baju sweater dari wall. Sebelah sana dinding. Secara sekilas di balon ini kan ada bagian lingkaran kecil. Ada 2 warna. Warna apa saja? Merah dan biru. Merah itu mewakili proton bagian atomnya, biru itu elektron. Merah itu muatannya positif, elektron muatannya negatif. Merahnya ada berapa di sini? 4. Birunya 4. 4 kurangi 4 0. Jadi umumnya benda itu muatannya netral 0. Proton dengan elektronnya seimbang, jadi muatannya 0. Umumnya ya. Iya. Kan males yang hitung ini ya. Iya. Percaya nggak kalau muatannya 0? Saya. Nggak percaya? Dan sana juga sama ya. Muatannya 0. Tapi kalau kadang-kadang tadi elektron itu gampang tergoda, jadi lihat kondisi yang lebih bagus pindah. Coba digosok-gosokkan balonnya ke wall, ke sweater. Sudah Pak. Udah. Pak, balonnya meletus Pak. Ada jarumnya Pak. Sweaternya saya begini. Nah, apa yang terjadi dengan balonnya? Nempel ke sweater Pak. Apa yang nempel? Nempel ke? Enggak, sebelumnya dari sweater apa yang pindah ke balon? Itu elektron. Elektronnya pindah ke balon. Semakin digosok, yang pindah elektronnya semakin banyak. Gitu. Nah, karena
banyak, akhirnya imbang nggak antara proton dengan elektron di balon? Tidak, sehingga banyakkan negatif atau positifnya? Negatif. Jadi balon namanya bermuatan negatif. Sebaliknya ini jadi bermuatan Positif. Nah, yang beda jenis saling seneng. Nah, kalau bisa makanya sedikit bintang. Ini caranya digosok-gosok ya Pak ya. Karena tadi gosok dan salah. Nah,